Seakan Gerindra dan Pak Prabowo ini memang sengaja memberikan harapan, dalam tanda kurung, palsu, kepada Pak Jokowi di awal-awal, sekedar untuk menunaikan tugas sebagai pihak yang tersandra. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Dalam video saya kemarin, sambil menantikan dibawanya gugatan Pilkada Jakarta oleh tim Ridwan Kamil Suswono, saya masih melihat bagaimana seorang Jokowi terkesan bisa mengendalikan presiden dan partai politiknya. Namun, ternyata hingga hari kemarin berakhir, ternyata tim RK Suswono batal mengajukan gugatan Pilkada ke MK. Dan ini saya kira merupakan kemenangan telak PDIP dan Gerindra terhadap Jokowi. Loh, kok Gerindra yang menang? Nah, mari kita telusuri manuver-manuver di balik kemenangan ini ya. Ini polanya serupa dengan apa yang terjadi dengan proses pencalonan Kaisang di Pilkada dan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR beberapa bulan lalu. Dari berbagai berita, publik sudah mengetahui dugaan kuat terjadinya politik sandra oleh Pak Jokowi sejak jadi presiden. Pak Jokowi sendiri mengakui mengetahui data-data jeroan partai yang diperoleh dari intelijen. Kemudian ada sejumlah ketum partai yang curhat pada Hasto, Sekjen PDIP, soal kartu truf. Mereka dipegang oleh penguasa. Dan ini tidak pernah dibantah ya oleh pihak Jokowi. Kita juga dikasih info bocoran soal upaya-upaya Pak Jokowi ini mendapatkan dukungan dari PDIP untuk 3 periode. Dan juga upaya Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum PDIP. Itu ada semua beritanya ya. Oleh sebab itu, sebagai salah satu partai politik besar, Gerindra bisa jadi juga ada kena tersandra. Namun Gerindra ini mendapat kompensasi yang cukup besar, yakni ketua umumnya Pak Prabowo akhirnya berhasil menang di Pilpres dan menjadi Presiden RI. Tentu dengan membawa anak Jokowi Gibran sebagai wakil presiden. Gibran sendiri bisa lolos dari aturan undang-undang karena campur tangan pamannya di MK. Pak Prabowo pun dengan aman dan nyaman melangkah, menikmati posisi menjadi orang nomor 1 di negara ini. Nah, konsekuensi menjadi sandra politik adalah partai-partai itu harus mau menuruti kemauan yang menyandra. Ini terlihat dari Gerindra yang nampak menuruti kemauan Jokowi untuk mengusung Kaisang maju di Pilgub Jawa Tengah. Gerindra pula yang nampaknya paling bersemangat merevisi Undang-Undang Pilkada dengan tidak menuruti atau dengan mengabaikan putusan MK. Bahkan sempat menyebut bahwa MK membegal tugas DPR sebagai pembentuk undang-undang. Seakan Gerindra ini merupakan perpanjangan tangan dari yang punya kepentingan, yakni Pak Jokowi, yang berkepentingan mau meloloskan Kaisang maju di Pilgub waktu itu. Namun, apa yang terjadi ketika revisi Undang-Undang Pilkada itu batal karena ada demo besar waktu itu? Ada kabar beredar bahwa Pak Prabowo katanya marah terhadap adanya revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Dan kemudian memberikan pernyataan bahwa beliau itu mendukung keinginan rakyat yang berdemo. Dengan kata lain, Pak Prabowo ikut memusuhi Jokowi dan keluarga sesuai dengan aspirasi demo besar waktu itu kan. Dan apa yang terjadi di DPR? Fraksi Gerindra dan PDIP saling merangkul, berpelukan. Waktu itu perhatian kita terpusat pada demo besar darurat Indonesia ya. Jadi nggak terlalu memperhatikan pada apa yang terjadi di antara para anggota DPR ini. Namun sekarang, hal ini menjadi sangat penting untuk melihat pola yang terulang kembali dalam hal Pilkada Jakarta. Seperti yang sudah saya pertanyakan dalam video sebelumnya, Pak Prabowo rugi apa sih ketika Pramono Rano Karno yang menang? Gak ada ruginya, justru malah diuntungkan, baik dari segi kinerja pemerintah, kerjasama pusat dan daerah, serta dari segi persaingan politik menuju 2029. Pramono Rano Karno sudah sangat berpengalaman dalam bekerja sama dengan orang-orang di pusat maupun di daerah. Mereka juga nggak ada rencana buat Pilpres 2029. Dari sana terlihat bahwa yang sebenarnya punya kepentingan di Pilkada Jakarta untuk memenangkan pasangan RK Suswono adalah Pak Jokowi. Bisa jadi
Isu yang beredar itu memang benar bahwa Ridwan Kamil akan ditarik jadi menteri dan Kaisang yang bakal jadi pengganti RK di Jakarta. Oleh sebab itu, Pak Jokowi nampak sangat bersemangat mendukung RK sampai meminta para relawan bergerak dengan masif seperti di Pilpres dulu. Nah, Gerindra dan Pak Prabowo nampaknya seperti menuruti apapun kemauan Pak Jokowi, walaupun jadinya membantah omongan sendiri, jadi plin-plan dan mencela-mencele. Contohnya, Pak Prabowo yang sebelumnya bilang tidak akan intervensi pilkada, malah kemudian beliaunya sendiri yang bikin video dan surat dukungan terhadap paslon tertentu di pilkada. Kemudian Pak Prabowo menyebut pilkada sudah selesai dan beliau memuji pihak KPU dan Bawaslu atas kelancaran pilkada. Namun, Partai Gerindra malah menyebut KPU dan Bawaslu Jakarta tidak profesional ketika menyampaikan rencana akan menggugat hasil pilkada Jakarta di MK. Dari podcast Bocor Alus Media Tempo, kita juga mendengar bagaimana katanya perintah dari Prabowo bahwa pilkada Jakarta harus jadi 2 putaran. Seakan Pak Prabowo sedang memperjuangkan kepentingan politik Jokowi di Jakarta. Apalagi yang terlihat sangat bersemangat untuk mengajukan gugatan ke MK adalah Partai Gerindra. Ini kan dinyatakan sesudah ada kunjungan Pak Jokowi ke rumah Pak Prabowo beberapa hari yang lalu, memberikan kesan bahwa semangat Gerindra untuk menggugat hasil Pilkada Jakarta di MK itu merupakan hasil dari kunjungan Pak Jokowi itu. Bahkan ada isu baru yang mulai dihembuskan oleh Gerindra, yakni rencana bergabungnya Jokowi ke Partai Gerindra. Yang disebut Gerindra merupakan suatu kehormatan bagi Partai Gerindra. Setelah itu, ada pula kunjungan dari Sekjen Gerindra ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Jauh-jauh loh, didatangi dari Jakarta. Yang datang ini kan juga adalah Ketua MPR Ahmad Muzani. Di mana setelah pertemuan dengan Pak Jokowi itu, Muzani menyatakan bahwa Pak Jokowi akan diundang ke Kongres Partai Gerindra tahun depan. Sekjen Gerindra mendatangi Pak Jokowi di Solo itu hari Selasa. Kemudian hari terakhir pendaftaran sengketa pilkada di MK kan hari Rabu kemarin ya. Di mana hari Selasa itu tim hukum RK Suswono sudah menyatakan bahwa persiapan gugatan di MK itu sudah mencapai 97%. Artinya kan tinggal selangkah lagi mereka bakal mendatangi MK. Bahkan sampai sore Rabu kemarin masih ada pernyataan dari tim RK Suswono memastikan bahwa mereka akan mengajukan gugatan ke MK. Itu berita jam 4 sore di media metrotvnews.com ya. Namun kenyataannya ditungguin sama media-media sampai tengah malam tadi ya. Akhirnya rencana gugatan itu tidak menjadi kenyataan. Ini ya berita dari detik.com yang ditayangkan pada jam 00.18 tadi malam. Sampai pendaftaran ditutup, gugatan itu akhirnya tidak diajukan. Sampai salah satu partai pengusung RK, P3, paginya hari ini ya katanya kaget. Kok tim RK Suswono batal menggugat ke MK? Kagetnya itu karena katanya tidak ada pembicaraan terhadap pembatalan pengajuan gugatan ini di antara partai-partai pengusung RK Suswono. Ya kaget doang sih. Nah, di sini saya baru menyadari adanya kesamaan pola yang terjadi pada saat revisi Undang-Undang Pilkada di DPR bulan Agustus lalu dengan apa yang terjadi sekarang ini. Gerindra dan Pak Prabowo awalnya tampak bersemangat mendukung dan membawa kepentingan Jokowi dan keluarga. Bahkan sampai gak peduli, sampai membantah omongan mereka sendiri, sampai terkesan mencela-mencele. Namun akhirnya upaya itu gagal. Omongan keras sampai menyebut KPU dan Bawaslu Jakarta tidak profesional itu pun jadi hilang, gak ada bekasnya di MK. Lawang mereka gak jadi ke MK kan? Seakan Gerindra dan Pak Prabowo ini memang sengaja memberikan harapan, dalam tanda kurung, palsu, kepada Pak Jokowi di awal-awal, sekedar untuk menunaikan tugas sebagai pihak yang tersandra. Lalu harapan itu pun dibawa dan diupayakan seheboh mungkin.
menciptakan gaung berita yang kencang. Padahal dalamnya mungkin kopong sekali, seperti sebuah drama saja. Nampak berisik di luar, tapi di dalam sebenarnya kalem banget. Bisa jadi sambil menertawakan pihak yang percaya saja sama drama itu. Padahal ya tahu juga kalau akhirnya upaya itu akan batal atau gagal. Kalau dulu di upaya revisi Undang-Undang Pilkada bulan Agustus di DPR itu berakhir dengan fraksi Gerindra dan fraksi PDIP berangkulan, apakah saat ini di sebuah lokasi di dalam gedung MPR DPR di Senayan juga terjadi hal serupa? Gerindra dan PDIP sedang bersalaman, sementara Pak Jokowi bisa jadi baru sadar bahwa dirinya sudah dikerjain. Kok bisa ya? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.